Ada satu prinsip ya dalam hubungan manusia apa? Bukan. Kalau saya memberikan sesuatu, orang lain cenderung akan membalas. Dan di Asia ini itu kekuatan kita, Pak. Makanya kadang-kadang saya kalau keluar kota bawa buah tangan, ya buat anak buah segala macam, bukan apa-apa, Pak. Supaya secara emosional mereka merasa dipedulikan. Nah, Bapak juga sama loh. Coba kemarin Bapak pulang mudik kemana? Oh, Sulang Bangka. Yang jauh mana yang jauh? Yang pulang keluar Bangka, balik lagi mudik ada nggak? Nah, boleh oleh buat anak buah nggak, Pak? Wah, good. Kalau teman-temannya biarin aja yang anak buah. Ini hal-hal sepele, Pak. Ya, itu salah satu juga kita mengikat ya hubungan kita dengan bawahan. Ya, nggak bisa dipungkiri lah. Ya, oke. Tadi menarik nih ya, kalau bicara tentang satu case yang mungkin juga terjadi, kalau ini lebih banyak ya di berbagai perusahaan ya, yaitu orang-orang yang dalam tanda kutip adalah orang-orang yang titipan. Nah, ini repot nih ya. Prinsipnya gini Pak, saya dulu jadi HRD, ini bos-bos GM segala macam juga sering nitip-nitip orang, ada Pak. Tapi saya sebagai HRD, saya bilang oke, tapi saya akan perlakukan mereka secara profesional. Taruhan saya direksi, saya bilang. Kalau saya punya sikap seperti ini, tidak dukung direksi, saya keluar. Kadang-kadang saya HRD begitu Pak. Karena apa? Kalau ada kita bawahan ya, 1, 2, 3. Ini bermasalah Pak, susah diatur. Karena tadi mungkin salah satu merasa titipan. Lalu kita karena kita serba sungkan dan ragu untuk menghandle orang seperti ini, kita biarkan. Coba. Karena kalau nanti kita keluarkan, resikonya apa? Ada risiko buat kita. Gitu kan ya. Tapi pertanyaan saya Pak, kalau Bapak memperlakukan orang ini berbeda hanya demi hal-hal seperti itu, Bapak sama dengan yang mana disolimi? Ini. Kok Bapak di sini punya banyak orang yang kerja benar-benar Pak? Bapak menzolimi sekian banyak orang hanya demi membela satu orang. Ya kadang-kadang kita harus punya prinsip juga Pak ya. Saya bilang begini, kalau ada orang seperti itu saya bilang, sorry ya, saya di sini punya aturan main. Anda boleh background masuk di sini karena ini, tapi sorry, saya punya rule, punya aturan main. Kadang-kadang kita harus berani begitu juga Pak. Ya, yang nggak usah terlalu keras, tapi minimal ada statement yang jelas ketika kita memimpin orang-orang seperti ini. Ya, saya nggak mau Pak. Saya bilang saya lebih baik daripada saya menzolimi orang-orang lain yang mau kerja benar. Betul nggak? Nah, hal-hal seperti ini yang jujur aja ini juga kembali ke HRD yang harus tegas gitu ya. Lalu atasan kita juga harus jelas gitu ya. Karena saya bilang dulu, walaupun mereka orang-orang yang notabene titipan dulu tuh ya, dites nggak? Saya tes. Walaupun, Pak udah masukin aja. Nggak Pak, sorry, standar di kita. Nah, dari HRD-nya udah tegas dulu. Jadi walaupun nitip-nitip nggak main-main tuh. Karena HRD-nya pun udah tegas dengan hal seperti itu. Perlakuan mereka dalam bekerja, perlakuan segala macam harus sama Pak. Bahkan saya tuntut lebih ke orang itu. Nah, gitu kira-kira. Ya. Jadi ya coba pikirkan ya, ini aja di pikiran kita semua ya. Jangan sampai orang-orang ini akhirnya gimana coba? Kalau ini dibiarkan, udahlah karena titipan, udah saya bebannya ke sini semua deh. Apa yang terjadi? Demotivasi. Ya sudah. Itu enak. Telat dibiarin. Saya telat sejam, setelah semenit jadi masalah.
Orang itu nggak dikasih kerjaan, saya kerja terus. Akhirnya terus merusak ini, Pak. Nah, kalau udah begini, Pak, ini rusak semua nih. Tatanan kerja tuh kacau balau semua nih. Ya, pada prinsip kita sebagai pimpinan harus gitu. Gitu ya. Tapi saya nggak bisa jawab karena masing-masing perusahaan mungkin barangkali punya concern sendiri-sendiri ya. Tapi kalau saya jadi HRD nggak ada ampun, Pak. GM sering tuh telepon, Mandres, ini nanti ya keponakan saya, sok diatur. Siap bos, tes dulu ya, nggak usah tes. Dia bilang gitu, kadang-kadang saya bukan nekat juga tuh. Ya demi apa? Saya jaga orang-orang begini dong. Kasihan mereka yang udah mati-matian kerja buat kita perusahaan gitu ya. Kalau saya prinsipnya gitu dulu. Kadang-kadang sikap kita harus clear. Gitu ya, kira-kira ya. Kalau untuk memberi punishment-nya, Pak? Ini ada seninya, Pak. Seninya ada gitu kan ya. Makanya saya bilang antara atasan kita, antara SDM, ini harus bermain cantik. Yang paling parah, kita sudah habis-habisan tegas, ininya loyo, ininya memble. Akhirnya kita babak belur. Lalu kan permainan itu